Quran Surat Ali Imran ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annahum qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudati wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Yang demikian ialah karena mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya tadi. Dua orang pemuka Yahudi berani mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Tetapi ketika diajak kembali mengambil keputusan dan mencari keterangan itu dalam Taurat sendiri, mereka tidak mau. Mereka bahkan berpaling, membelakang, membuktikan bahwa mereka telah berdusta besar. Mengapa mereka berani berdusta sebesar itu? Ialah karena ada kepercayaan pada mereka. Kita orang Yahudi ini meskipun berdusta sedikit untuk mempertahankan diri, tidaklah mengapa. Sebab kalau kita masuk neraka, asal kita terang orang Yahudi, hanya sebentar saja kita di dalam. Kita pun segera dikeluarkan. Ini karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang utama di sisi Allah, bukan sebagai bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain, sebab mereka hina di bawah kita. Sedangkan kita adalah kaum pilihan Allah. Dari mana timbulnya pendirian yang salah ini? Lanjutan ayat telah memberikan jawaban. Karena mereka telah ditipu dalam hal agama mereka oleh karangan-karangan pemimpin-pemimpin mereka. Kembali lagi kepada apa yang telah disebutkan di atas, yaitu pemuka-pemuka agama lagi memberikan tafsiran yang salah kepada pengikut-pengikut mereka. Sehingga agama telah dipermurah-murah demikian rupa. Kalau intisari agama tidak lagi menjadi perhatian, dan kalau kegunaan agama untuk memperbaiki pribadi tidak dipedulikan lagi, timbullah tafsir-tafsir yang bukan-bukan terhadap agama. Agama yang tadi untuk keselamatan seluruh manusia yang mematuhinya telah dijadikan hak monopoli oleh suatu golongan. Dia pun telah berubah menjadi semacam kebangsaan. Pemeluk agama kami adalah umat yang paling mulia, walaupun perintahnya tidak pernah dikerjakan. Demikianlah nasib orang Yahudi atau orang Islam sendiri kalau agama hanya tinggal serongsong. Ada orang Islam berkata, kalau kita orang Islam masuk neraka, kita hanya sebentar saja di dalam, lantas segera dipindahkan ke surga. Sebab kita umat Muhammad ini adalah umat yang istimewa di sisi Allah. Lain dengan pemeluk agama lain. Orang Yahudi atau Nasrani, walaupun bagaimana baik mereka itu, pasti masuk neraka dan kekal dalam neraka. Kita orang Islam tidak, bagaimanapun jahatnya, walaupun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kerjanya hanya mencuri dan berbuat jahat. Sebab dia Islam, dia akan masuk surga juga. Kalau hanya hingga begini pendirian kita sebagai muslim, apakah ubah kita dengan Yahudi yang disebut di ayat ini? Dan apa sebab Yahudi berpendapat demikian? Sebab mereka hanya menurutkan apa yang diajarkan guru dan tidak hendak menyelidiki lagi. Padahal apabila derajat iman orang yang sudah tinggi dan zuhud serta tunduknya kepada ilahi telah sampai tempatnya yang layak, tidaklah berani mereka berkata demikian. Imam Syafi'i sendiri satu di antara ikutan kaum muslimin yang berempat di dalam memahamkan hukum-hukum agama, dan besar jumlah pengikut mazhabnya di tanah air kita ini. Selalu beliau bermunajat dengan syairnya yang terkenal. Ilahi
tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahibli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiri dambil azimi. Ya Tuhanku, semacam aku ini tidaklah layak buat jadi ahli surga, tetapi aku pun tiada kuat jika masuk neraka. Oleh sebab itu, ya Tuhanku, anugerahilah aku ini taubat dan ampunilah kiranya dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun atas dosa yang besar. Al-Quran adalah tuntunan untuk seluruh manusia, bahkan tidak pandang agama dan golongan. Al-Quran telah menunjukkan jalan untuk melepaskan diri dari siksa neraka dan mendapatkan kejayaan nikmat surga ialah dengan iman, yaitu iman yang telah ditunjukkan pula sifat-sifatnya di dalamnya. Iman yang diiringi dengan amal yang soleh, akhlak yang mulia, takwa dan sabar, serta menjauhi segala keji dan hina, lahir dan batin. Ketika beramai-ramai dan bersendiri-sendiri, dan memang Allah pun menyediakan ampunan dan selalu kita memohonkan ampunan Allah itu. Akan tetapi orang yang jiwanya telah demikian rusak sehingga seluruh hidupnya telah diselubungi oleh kejahatan, bahkan telah tenggelam ke dalamnya sehingga telah hapus rasa halus dalam jiwanya. Tidak dia merasa apa-apa lagi berbuat jahat itu. Tidaklah akan diampuni Allah dan tidaklah sesuai dengan keadaan Allah kalau orang semacam itu diampuni. Kemudian datanglah ayat yang mengajak mereka kembali berpikir sungguh-sungguh tentang keadaan yang sebenarnya akan dihadapi.